Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya, dan selalu senantiasa diberi kesehatan. Kami dari kelompok OC yang beranggotakan Anissa Nurwindayani dengan akhiran NIM 001, Yazid Fatin Rais Sutopo dengan akhiran NIM 009, kemudian ada saya sendiri, Wida Putri Utami dengan akhiran NIM 010, dan Silvin Rusuhailin dengan akhiran NIM 015. Di sini kami akan menyampaikan sebuah program pembelajaran bahasa yang bertemakan tentang teks puisi. Selamat belajar teman-teman. Baik, memasuki materi yang pertama, kita akan belajar tentang menemukan unsur-unsur puisi. Pada materi ini, kita akan belajar tentang pengertian puisi dan unsur puisi. Pada unsur puisi sendiri, kita akan belajar tentang majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian. Selanjutnya adalah pengertian puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang Khalik yang akan kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Jika hendak mengagungkan keindahan alam, kamu dapat menggunakan pilihan kata yang khas. Kata-kata itu kamu pilih sehingga dapat mewakili dan memancarkan keindahan alam yang kamu kagumi itu. Berikutnya adalah majas dan irama. Yang pertama, majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. A adalah majas perbandingan. Majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Adapun majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan antara lain alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. B. Majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Untuk jenis majas sindiran, yang paling sering muncul di buku sekolah adalah seperti ironi, sarkasme, dan sinisme. C. Majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Contoh dari majas penegasan adalah pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Kedua adalah irama atau musikalitas. Adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Kemudian memasuki materi penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Hal itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Contohnya dapat kita lihat pada puisi Hujan Bulan Juni, di mana kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut adalah sebagai berikut, seperti hujan dengan makna dasar adalah air yang turun dari langit. Makna tambahannya perbuatan baik. Selanjutnya ada kata rintik dengan makna dasar adalah titik percik air. Makna tambahan sesuatu yang kecil tetapi banyak. Selanjutnya adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum.
Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi kapas berlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Lambang-lambang seperti itu pula sering digunakan penyair dalam puisinya. Hal itu seperti yang tampak dalam contoh puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan, sementara itu bunga bermakna keindahan. Materi berikutnya adalah pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, dan atau meraba menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil. Menyimpulkan puisi. Yang pertama, ada isi puisi. Langkah yang pertama adalah baca terlebih dahulu puisi yang akan kamu analisis kesimpulannya. Lalu, kenali unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa mudah kamu pahami isi secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur fiksi, seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajinasian, memudahkan kamu untuk mengetahui tema dan amanatnya. Kamu juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikap terhadap pembacanya. Yang kedua, ada jenis-jenis puisi. Puisi naratif merupakan ungkapan cerita atau penjelasan dari penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada merupakan puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta atau Blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi dengan perkelahian dan petualangan. Rendra juga banyak menuliskan kisah romansa. Kirjo Muljo menulis romansa yang berisi kisah petualangan dengan judul Romansa Perjalanan. Kisah cinta ini juga dapat bercerita cinta tanah kelahiran seperti puisi-puisi Ramadan KH. Yang kedua, ada puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam. Misalnya, elige, ode, dan serenada. Elige adalah jenis puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, Elige Jakarta, karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Sedangkan serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang dapat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya, serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu, atau ada bahagia, sedih, dan kecewa yang dirasakan. Ode sendiri adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikaguminya. Yang pertama, contohnya itu ada Teratai, karya Sanusi Pane, lalu ada Diponegoro, karya Khairil Anwar, dan ada Ode buat Proklamator, karya Leon Agusta, merupakan contoh-contoh ode yang bagus. Yang terakhir, ada puisi deskriptif.
Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, terhadap benda, atau terhadap suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satir, dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan yang sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan impresi penyair terhadap sesuatu hal. Untuk materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun puisi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun dari puisi yang dibaca atau diperdengarkan. Unsur-unsur puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Di samping itu ada pula unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukannya, kamu harus memahami puisi itu dengan baik. Dengan cara demikian, agar tersingkap unsur-unsur batin yang di dalamnya meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Struktur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi, ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Yang selanjutnya adalah mari berpuisi dengan indah. Yang pertama, menulis puisi. Menulis puisi haruslah berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Untuk memunculkan gagasan itu, kamu dapat mencari-cari dalam perjalanan hidupmu atau sesuatu yang tengah terasa atau terpikirkan. Gagasan tersebut dapat kamu ekspresikan dengan kata-kata terpilih, dengan kata-kata yang indah, atau kata-kata yang penuh makna. Kemudian, tentukanlah gagasan yang paling menarik yang bisa ditulis menjadi puisi. Galilah gagasan-gagasan itu dan kemudian tuliskanlah gagasan-gagasan tersebut ke dalam larik-larik dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan padat. Kemudian perluaslah kosakatamu sehingga bisa menciptakan puisi dengan bahasa yang indah, jelas, dan padat maknanya. Kosakata tersebut tentu mengandung makna yang tidak sebenarnya, yaitu makna konotasi. Maka dari itu, pilihlah kata-kata yang memiliki makna kias atau makna konotatif yang bisa menjadi simbol atau lambang dari hal-hal yang diceritakan dalam puisi tersebut. Lalu berlatihlah terus-menerus untuk menulis puisi yang baik. Perbanyaklah membaca puisi di majalah, koran, atau buku puisi,
dengan maksud menambah wawasanmu dalam berpuisi. Kemudian beranikanlah mempublikasikan puisimu dalam majalah dinding, blog pribadi, atau dengan mengirimkannya ke media massa, baik itu ke radio, surat kabar, maupun majalah yang ada di daerahmu. Poin selanjutnya yaitu pembacaan puisi yang baik. Mari kita lihat dulu, dengarkan contoh pembacaan puisi yang baik sebagai berikut. Bayangan, karya Ajib Rosidi. Bayanganmu terekam pada permukaan piring, pada dinding, langit, awan. Kemanapun aku berpaling. Nah, video tersebut dapat kamu jadikan contoh agar puisi yang telah kamu buat dapat lebih indah jika diperdengarkan. Membacakan puisi tergolong ke dalam tingkat pemahaman yang kreatif. Di dalam kegiatan ini, kamu tidak hanya melisankan atau membacakan sebuah puisi secara nyaring, tetapi kamu dituntut untuk menyampaikan puisi dengan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang benar. Untuk itu, kita perlu melakukan serangkaian langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatikanlah judul puisi. Lihatlah kata-kata yang dominan dalam puisimu. Yang kedua, yaitu pahami makna-makna konotatif yang ada dalam puisimu itu. Nah, poin selanjutnya, tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasakannya. Kemudian tentukanlah pertalian makna dalam setiap kata-kata. Kemudian poin terakhir, temukanlah pertalian makna pada tiap puisi. Poin terakhir yaitu temukanlah pertalian makna dalam tiap unit-unit puisi, yaitu kata demi kata, frasa demi frasa, larik demi larik, ataupun bait demi bait. Poin yang selanjutnya yaitu musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah sebuah pengubahan puisi menjadi sebuah lagu. Antara puisi dengan musik harus memiliki keselarasan. Sepintas memang tidak terdapat perbedaan antara musikalisasi puisi dengan lagu yang diiringi musik. Bukankah lagu juga banyak yang bersumber dari lirik-lirik puisi? Misalnya saja lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ebit G. Ade atau Bimbo. Syair-syair yang dinyanyikan kedua musisi tersebut banyak yang berupa puisi. Di sini ada contoh soal tentang puisi. Baca kembali puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, mengapa teks ini dikatakan sebagai puisi? Pertanyaan kedua, teks ini mengungkapkan perasaan apa? Sedih, kagum, cemburu, rindu, atau sayang. Pertanyaan ketiga, keindahan apa yang tampak pada rangkaian kata dalam teks tersebut? Pertanyaan keempat, ditunjukkan kepada siapakah maksud dari teks tersebut? Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, bagaimana sikapmu sendiri berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalam puisi tersebut? Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang teks puisi. Semoga dapat diterima dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.